Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah dengan keadaan itu, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu sehingga kami semua boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu tanpa perlu merasa takut dan merasa gentar karena kami akan dimurkai atau dihakimi. Engkau sudah menerima kami apa adanya, memberi kami pengampunan, dan kami boleh didamaikan dengan pribadi Allah yang Maha Kudus oleh darah Kristus. Bapa, saat ini kami datang kepadamu membawa semua masalah hidup kami, semua pergumulan hidup kami yang masih menjadi beban berat, yang membuat kami masih lelah menjalaninya Tuhan, yang mengganggu waktu istirahat kami. Bapa, kami sangat percaya Engkau akan memberi kami kelegaan karena Engkau akan mengangkat semua beban itu, membuat itu ringan dan kami bisa bersuka cita, punya pikiran yang tenang, hati yang damai untuk bisa beristirahat malam hari ini. Bahkan kami sangat percaya kuasa-Mu sanggup untuk menolong semua masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada banyak pria yang sukses di pekerjaannya. Ada banyak ayah yang sukses sebagai pengusaha, sukses dalam dunia kerja, sukses dalam karirnya, bahkan sukses dalam pelayanannya. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, dia adalah pria yang gagal. Dia adalah ayah yang gagal. Dia adalah kepala keluarga yang gagal. Karena apa? Karena keluarganya berantakan. Karena anak-anaknya kacau balau. Anak-anaknya tidak mau dipimpin oleh dia. Karena istrinya juga ada masalah karena merasa tidak dikasihi. Tuhan ingin kesuksesan kita di luar itu juga menyatu dengan kesuksesan kita di dalam rumah. Kalau tidak, maka itu akan mendatangkan banyak duka cita di hati kita. Kita akan belajar dari satu kisah tentang kegagalan seorang ayah yang ditulis di Alkitab. 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 26. Di sini kita akan melihat satu tokoh, yaitu seorang imam yang bernama Imam Eli. Dia seorang imam, pelayanannya baik, tetapi ternyata dia gagal sebagai seorang ayah. Kegagalan itu nampak dari dua hal ini. Yang pertama, dia seorang ayah yang tidak berani mendisiplin anaknya. Kita baca ayat 12 sampai 17. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana di Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja."
Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Saudara-saudara, jelas sekali dari ayat-ayat ini bahwa kedua anak Imam Eli ini melakukan sesuatu yang jahat. Dia melecehkan ibadah. Dia tidak menghormati kesakralan sebuah persembahan. Dia juga melakukan hal-hal yang jahat, hal yang buruk kepada umat Israel yang datang ingin memberikan korban persembahan. Perilaku yang sangat buruk, perilaku yang sangat berdosa, perilaku yang menjadi batu sandungan. Tapi ternyata Imam Eli tidak melakukan disiplin dengan baik. Imam Eli tidak mendisiplin anaknya. Ini terlihat dari apa? Mereka tetap boleh melayani. Harusnya kalau perilaku yang seperti ini, Imam Eli mendisiplin anaknya. Kamu tidak boleh lagi terlibat dalam pelayanan dulu. Kamu harus memperbaiki sikapmu. Kamu harus bertobat terlebih dahulu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak ayah yang lemah, ada banyak ayah yang pasif, ada banyak anak yang akhirnya tidak tahu membedakan mana yang salah, mana yang benar. Ada banyak anak akhirnya kehilangan arah. Mereka berperilaku semaunya sendiri, melakukan tindak kekerasan, melakukan kejahatan, melakukan dosa-dosa, dan merasa itu tidak masalah. Karena apa? Karena tidak pernah didisiplin oleh ayahnya. Ayahnya tidak pernah menegur, kalau toh menegur itu hanya sekedarnya. Tidak ada tekanan yang tegas, yang keras, yang akhirnya sampai berlanjut pada pendisiplinan. Kalau anaknya tidak mau mendengar, anak-anak yang tidak disiplin biasanya akan tumbuh sebagai anak yang tidak tahu aturan, anak yang tidak mau menghormati otoritas, anak yang selalu menabrak aturan-aturan yang berlaku. Ada semangat, ada dorongan untuk melawan, untuk memberontak. Karena apa? Anak yang tidak pernah didisiplin, dia memang akan tumbuh liar. Oleh sebab itu, ini peringatan bagi para ayah dan bagi para orang tua. Mendisiplin anak itu bagian dari tugas yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Karena apa? Setiap anak terlahir itu membawa sifat keberdosaan, membawa potensi sebagai orang berdosa. Dan orang-orang yang punya potensi berdosa itu bisa akhirnya keluar menjadi sebuah sikap, perilaku, perkataan, perbuatan yang buruk. Kalau anak tidak didisiplin dengan baik, maka kecenderungan berdosanya akan tumbuh dengan kuat. Karakternya yang jahat, karakternya yang suka memberontak, karakternya yang liar, karakternya yang tidak mau mengikuti ketetapan Tuhan, itu yang akan tumbuh kuat, dan akibatnya orang tua akan menjadi kewalahan untuk mengatur anak-anaknya. Oleh sebab itu, mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik sebagai orang tua, sebelum anak-anak kita mendatangkan duka cita dalam hidup kita. Yang kedua, Imam Eli itu tidak hanya tidak mau mendisiplin anaknya, tetapi dia juga tidak mau menasihati anaknya sejak dini. Kalau kita baca ayat yang ke-25, jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab
Tuhan hendak mematikan mereka. Saudara-saudara, ini mengerikan sekali. Anak itu ternyata tidak mau dengar teguran ayahnya, tidak mau mendengar nasihat ayahnya. Walaupun ayahnya sudah menegur ini, tapi tegurannya pun tidak dengan wibawa sebagai seorang ayah. Jelas ini perbuatan berdosa, perbuatan jahat, perbuatan yang sangat buruk. Tetapi hanya sekedar klarifikasi, mengapa anakku engkau melakukannya? Bukan dengan tekanan sebagai sebuah tindakan disiplin yang tegas. Berarti memang dari kecil anak-anak ini tidak terbiasa dinasehati, diajar oleh Imam Eli. Aktivitas pelayanannya diikut sertakan, tetapi karakternya tidak dibentuk dengan baik, dengan nasihat dan didikan kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika mereka kemudian dinasehati, ditegur, mereka tidak mau mendengarkan. Bapak Ibu, jangan sampai terlambat anak-anak kita menjadi anak yang seperti ini. Sejak kecil anak kita harus kita didik dengan benar. Kita harus arahkan mereka dengan baik tentang perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, jalan-jalan Tuhan, tentang nilai-nilai hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kita mesti ajarkan kepada mereka walaupun mereka masih sangat kecil. Ada orang bertanya, mulai umur berapa seorang anak itu perlu dididik di jalan Tuhan? Saya katakan, saya tanya, umur anak ibu berapa tahun? Masih 3 tahun sih, belumlah ya Pak. Saya berkata, kalau begitu cepat-cepat ibu pulang, langsung didik anakmu. Sedini mungkin kita harus menanamkan nilai-nilai kebenaran Tuhan. Sedini mungkin anak kita harus ajari tentang firman Tuhan, tentang menjadi orang yang baik, tentang karakter yang mulia yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan umatnya. Harus diajar tentu saja dengan bahasa yang berbeda, dengan metode yang berbeda antara anak yang kecil, kanak-kanak atau dengan anak remaja, pemuda. Pasti beda pendekatan dan beda metodenya, tetapi jangan sampai terlambat. Karena ketika anak kita masih sangat kecil, kita sudah tanamkan nilai-nilai kebenaran, kita ajar firman Tuhan, kita kenalkan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita memberikan fondasi yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan itu menjadi fondasi iman, fondasi karakternya. Setelah mereka remaja, setelah mereka jadi pemuda, mereka akan tahu bagaimana menjalani hidupnya. Kalau toh akhirnya anak kita sempat terpengaruh dengan teman-temannya yang lain, sempat terpengaruh dengan ajaran yang lain, tetapi kalau fondasinya kuat, kita akan lebih mudah untuk membawa mereka kembali. Atau kalau enggak, mereka sendiri akhirnya cepat sadar untuk kembali pada jalan yang seharusnya di mana Tuhan ajarkan. Tetapi kalau fondasinya lemah, mereka akan mudah terpengaruh, mereka akan mudah goncang, mereka akan mudah dipengaruhi dunia ini, mereka akan lebih mudah dirusak oleh teman-teman pergaulannya yang buruk. Bagaimana dengan Bapak Ibu saat ini, terutama sebagai seorang ayah? Bagaimana Bapak-bapak sebagai seorang ayah? Apakah saudara lakukan tanggung jawabmu yang sudah ditugaskan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya? Apakah saudara masih punya hubungan yang dekat dengan anakmu? Apakah saudara punya waktu untuk ngobrol dari hati ke hati, untuk memberi nasihat, untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran Tuhan kepada mereka? Jika itu tidak pernah Bapak-bapak lakukan, atau bahkan lama tidak dilakukan lagi, beri waktu saat ini juga, supaya tidak kehilangan anak yang kau kasihi. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami ucap syukur firman Tuhan mengingatkan kami saat ini pentingnya kami sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kami jalan Tuhan. Terutama sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, punya tugas yang begitu penting, tugas yang begitu mulia dari Tuhan. Kami harus bertanggung jawab untuk menasehati, untuk mendidik dan membawa anak kami kepada Tuhan, membawa anak kami ada di jalan Tuhan. Tuhan ampuni kalau kami sebagai ayah selama ini mengabaikan tugas dan tanggung jawab ini. Kami tidak punya hubungan yang baik dengan anak-anak kami. Kami tidak punya waktu untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran-Mu kepada anak-anak kami karena kesibukan kami di luar. Tuhan ampuni kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap ayah yang saat ini bergabung dengan program Raise and Guide ini. Bapa, berikan mereka hikmat, berikan mereka tekad, berikan mereka kerendahan hati untuk belajar, kelembutan hati untuk berubah, supaya mereka tidak kehilangan anak-anaknya. Tolong mereka, supaya mereka punya hubungan yang baik dengan anak-anaknya. Bahkan kalau ada ayah yang sedang konflik dengan anaknya, tidak akur dengan anaknya, pulihkan hatinya supaya sebagai ayah hatinya kembali berlimpah kasihnya dengan anaknya. Sebagai ayah yang membuat anaknya merasa aman, merasa nyaman untuk bercerita, untuk mengungkapkan perasaannya, sehingga anak-anaknya juga akhirnya bisa mengikuti ajaran dan didikan ayah-ayahnya. Pulihkan hubungan ayah anak yang saat ini sedang rusak. Terjadi pemulihan dalam rumah tangga mereka, Bapa. Tuhan juga menolong setiap anak yang saat ini sedang melangkah dalam kesesatan, dalam pergaulan yang buruk, dalam banyak kesalahan atau sedang mengalami kejatuhan. Tuhan, berikan mereka kelembutan hati dan biarlah hati mereka ingat akan Tuhan, supaya Tuhan memulihkan hidup mereka. Hati mereka juga ingat kembali kepada ayahnya, bahwa ayahnya adalah pribadi yang tepat untuk bisa menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Nama-Mu dipuji, dimuliakan melalui setiap pemulihan yang terjadi dalam setiap rumah tangga, terutama fungsi seorang ayah yang boleh kembali dilakukan oleh para bapak-bapak yang Tuhan percaya dengan keturunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang dalam pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskanlah di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum berpisah, mari kita ucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat dan nikmatilah pengalaman indah Raise and Guide. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.